Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi min ba'dih. Faslun fi bayanil mu'arrafi bi alati ta'rif. Sekarang kita sedang akan membahas isim ma'rifah yang menggunakan al. Nah, saya bacakan dulu kitabnya, matanya baru saya berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa ammal mu'arrafu bil adati fahuwal mu'arrafu bil alif wal lam. Wa hiya qismani ahdiyatun wa jinsiyatun. Wal ahdiyatu imma lil ahdi dzikri nahwu fi zujajati zujajah au lil ahdi dzihni nahwu idhuma fil ghari au lil ahdi al huduri nahwu al yawma akmaltu lakum dinakum. Wal jinsiyatu imma li ta'rifil mahiyati nahwu ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun wa imma nanti kita lanjutkan. Nah, jadi alif lam ini instrumen ta'rif. Kalau ada kalimat nakirah seperti rojulun, kemudian kita berikan alif lam di depannya, maka dia menjadi ma'rifah. Di rojulun nakirah, kalau ar-rojulu ini ma'rifah. Apa yang menyebabkan dia ma'rifah? Al. Nah, ini disebut adatut ta'rif. Paham seperti itu? Baik, kita lanjutkan ya. Al ini ada dua, ada ahdiyah, ada jinsiyah. Apa itu ahdiyah? Ahdiyah itu ahdun. Ya, ahdun itu apa? Ahdun itu janji atau kesepakatan. Itu ahd. Seolah-olah ada kesepakatan, ada perjanjian, ya, ada kesepakatan antara mutakallim yang berbicara dengan mukhatab tentang sesuatu yang sedang disebut. Jadi harus diketahui oleh keduanya. Contoh ya. Misalkan walid. Apa itu walid? Orang tua, bapak. Misalkan berkata, "Ya waladi, ainal ustadz?" Wahai anakku, mana ustadz? Nah, ini lihat nih, ada al nih, al ustadz. Kemudian walad menjawab, al ustadzu yusalli duha ya walidi. Nah, lihat di sini ya, al ustadz atau yang ini ya. Ini dua nih, satu lagi. Nah, ini ada alif lam. Nah, ini namanya alif lam ta'rif. Ma'rifah sehingga kalimat al ustadz ini. Nah, ini adalah alif lam yang menyebabkan si walid dengan walad ini tahu ustadz yang dimaksud. Misalkan anaknya ini sering belajar dengan ustadz tertentu di rumahnya. Dan itu diketahui ustadz itu oleh bapak dan anaknya. Seolah-olah di antara keduanya itu ada kesepakatan untuk apa? Untuk mengetahui ustadz yang dimaksud. Ya. Sehingga tidak mungkin si walid ini bertanya, ya waladi, ainal ustadz, tapi si walad ini tidak pernah dia diajarkan oleh ustadz atau tidak pernah datang seorang ustadz pun ke rumahnya. Bagaimana dia menggunakan kalimat al ustadz? Siapa yang dimaksud? Nah, gitu ya, itu yang dimaksud ahdiyah. Jadi seolah-olah ada kesepakatan antara mutakallim dengan mukhatab, sehingga ketika ada isim ma'rifah yang menggunakan al, ya, yang diucapkan oleh seorang mutakallim, maka itu juga harus diketahui oleh mukhatab. Nah, itu namanya ahdiyah. Nah, ahdiyah ini ada tiga. Ada alil ahdi dzikri, sebagaimana kata penulis kitabnya, alil ahdi dzikri. Alil ahdi dzikri itu contohnya, ishtaraitu kitaban faqara'tul kitaba. Nah, ini lihat nih, yang saya berikan warna merah ini. Ini isim ma'rifah yang menggunakan alif lam. Ini namanya alil ahdi dzikri. Nah, dia digunakan untuk menyebut ya, atau untuk merujuk kepada kitab yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini. Ishtaraitu kitaban faqara'tul kitab. Maka alkitab yang dimaksud di sini adalah alkitab yang disebutkan duluan, yaitu kitaban. Aku membeli sebuah buku, kemudian aku membacanya, buku tersebut. Nah, alkitab yang dimaksud adalah kitaban. Nah, ketika ini diucapkan kepada seseorang yang mendengar kita, mukhatab kita, maka yang mendengar itu juga harus mengetahui buku yang dimaksud itu yang mana. Ishtaratu kitaban faqara'tul kitab. Nah,
Yang kedua ada lil ahdi dzihni. Nah, lil ahdi dzihni. Nah, ini ahad dzihni ini sesuatu yang diingat, ya. Misalkan idhuma fil ghari, ketika keduanya di dalam gua. Nah, al-ghari ya, ini ma'rifah menggunakan alif lam, dan al-ghari yang disebutkan di sini ini tentulah gua juga yang sudah diketahui oleh mukhatab. Nah, gua apa ini? Nah, ingatlah ketika keduanya itu Nabi dan Abu Bakar di dalam gua. Nah, ini didengar oleh mukhatab. Nah, mukhatab juga pasti sudah mengetahui gua yang dimaksud. Kemudian yang ketiga lil ahdil huduri. Ya, lil ahdil huduri itu untuk menunjukkan apa? Hadir di waktu itu. Ya, hadir di waktu itu. Contoh misalkan al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di sini al yaum menggunakan alif lam ma'rifah, sehingga al yaum ini adalah ma'rifah. Nah, hari apa? Hari yang waktu kalian hadir di situ. Nah, yaitu hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, ini ahdiyah. Kemudian jinsiyah. Jinsiyah juga ada 3. Yang pertama li ta'rifil mahyah. Ini untuk memberikan ta'rif mahyah. Ya, li ta'rifil mahyah, untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat atau definisi mahyah. Nah, contohnya misalkan waja'alna minal ma'i, ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Nah, al-ma'i ini namanya isim ma'rifah menggunakan alif lam. Nah, ini li ta'rifil mahyah. Air apa air yang dimaksud ini? Nah, ini hakikat air tertentu. Nah, kalau dicaranya air yang dimaksud adalah air mani, ya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Aja hakikat air. Ada 2 ya, hakikat air, ada air itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua istighraqil afrad. Nah, istighraqil afrad ini untuk mencakup keseluruhan daripada individu-individu. Nah, ini semua yang termasuk jenis itu ini bisa tercakup. Contoh, wa khalaqal insana dha'ifa. Kami ciptakan manusia dha'ifa, lemah. Nah, dalam keadaan lemah. Nah, al-insan ini adalah isim ma'rifah. Nah, ini faedahnya adalah istighraq al-afrad. Jadi semua individu yang termasuk ke dalam jenis insan, nah ini masuk di dalamnya, ya. Jadi si Zaid, si Ahmad, si Ali, si Agus, dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam jenis manusia, maka termasuk ke dalam cakupan ini, ya. Listighraq al-afrad, ya, untuk menghimpun, untuk mencakup semua individu-individu yang termasuk di dalam jenis itu. Ini bahasanya ini ya di kitab. Kemudian yang terakhir listighraq khasaisil afrad. Ya, ini untuk menghimpun karakteristik atau sifat-sifat seorang individu. Misalkan antar rajul, anta ar-rajul. Kamu, tambahkan lagi ilman, anta ar-rajul ilman. Ya, di sini ada ar-rajul, lihat. Ar-rajul di sini apa? Seolah begini saya mengatakan begitu itu. Kamu adalah seorang laki-laki. Nah, di mana terkumpul di dalam dirimu itu sifat-sifat ya kelelakianmu. Misalkan sifat dermawan, sifat ksatria, sifat tangguh, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu namanya listighraq khasais al-afrad. Kemudian di sini berikan tamyiz antar rajul ilman. Ya, seolah-olah kamu itu ar-rajul itu ada sesuatu pembeda antara kamu dengan yang lain. Nah, diberikan di sini tamyiz ilman, berarti dalam konteks sifat keilmuan di sini. Tapi sebenarnya antar rajul itu sudah cukup, ya, antar rajul. Itu terkumpul di dalam dirimu berbagai sifat kelelakian. Nah, baik kita ya. Ini sudah selesai. Cuma sedikit pembahasan tentang al-mu'arraf bil ada, al-mu'arrafu bi adatit ta'rif. Silakan kalau ada yang belum paham, tanyakan, nanti akan saya jawab, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.